Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur karena kita sudah masuk dalam pembelajaran 7 dengan tema Aku Berubah. Nah, ketika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang karya Allah yang paling agung sehingga membuat kita menjadi manusia yang berubah. Pembelajaran 7 ya, Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Pelita Utama. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali, walaupun kami berbeda tempat, namun dalam online ini Tuhan masih tetap memberkati. Bapak beri hikmat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan materi yang ketujuh ini agar anak-anak-Mu bisa mengerti, bahkan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan literasi dalam pembacaan Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-36. Jadi anak-anak bisa skip dulu ini, dijeda dulu. Baru membaca Alkitabnya, baru nanti dilanjutin lagi ya. Oke? Baik. Nah, aku berubah. Pembelajaran turu. Apa saja sih materinya pembelajaran 7? Yang pertama kita akan belajar cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Nah, yang kedua kita juga akan belajar cara hidup orang yang diselamatkan. Lalu yang ketiga kita akan meneladani satu tokoh yaitu seorang Paulus. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Yang tema yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Nah, apakah kamu tahu bahwa manusia pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya? Ya, manusia pasti akan mengalami perubahan. Pepatah mengatakan satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah ya. Meskipun demikian, perubahan yang disengaja ke arah yang baik tentu tidak mudah untuk dilakukan. Selama kita percaya bahwa kita pasti bisa berubah menjadi lebih baik, kita pasti akan berubah menjadi lebih baik. Contohnya, misalnya anak-anak lupa untuk berdoa. Nah, mau berubah nih. Nah, terus tekadkan, disiplin untuk setiap pagi berdoa, atau sebelum tidur berdoa, atau setelah bangun tidur berdoa. Sebelum makan berdoa, atau sebelum pergi kemana-mana berdoa terlebih dahulu. Jadi ini disiplin. Ini yang perubahan. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu kita harus mengubah cara hidup kita. Benar dong, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika kita sudah menerima karya itu, maka kita bisa mengalami perubahan hidup. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar beberapa pokok penting yang akan kita pelajari. Nah, cara bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang mempraktekkan cara hidup mereka. Nah, yang pertama kita mau melihat cara hidup orang yang belum menerima keselamatan ya. Pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang apa dasar keselamatan dari Allah. Nah, keselamatan dari Allah itu diberikan secara cuma-cuma untuk semua umat manusia. Namun rupanya tidak semua orang mau menerima keselamatan itu loh. Banyak dari mereka yang mengabaikan dan hidup dalam cara-cara hidup yang lama. Nah, apa itu cara hidup yang lama? Nah, cara hidup yang lama adalah suatu gaya hidup yang diwarnai dengan dosa. Ya, cara hidup ini memang sungguh sangat menyenangkan karena manusia tidak perlu menahan diri untuk melakukan segala sesuatu. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari cara hidup yang lama yang dilakukan oleh orang yang belum menerima keselamatan. Yang pertama, ia akan hidup sebagai orang yang egois atau egosentris. Apa itu? Nah, cara hidup ini adalah cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Nah, biasanya mereka akan mementingkan diri sendiri atau yang disebut dengan egois. Mereka juga akan berpusat pada dirinya sendiri atau egosentris.
Nah, hal ini berarti tidak ada tempat dalam hati mereka selain dari mereka sendiri. Mereka akan cenderung menghalalkan segala cara agar kepentingannya dapat terwujud. Dan mereka bahkan bisa mencelakakan orang lain demi menuruti kehendaknya. Nah, kita mau belajar dari contohnya Raja Herodes. Raja Herodes adalah orang yang egois. Dia juga orang yang egosentris. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia memerintahkan kepada pengawalnya untuk membunuh semua bayi laki-laki pada waktu itu. Raja Herodes merasa takut jika Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang baru saja lahir itu, kelak akan mengancam dirinya dan kekuasaannya. Wah, jadi dari hal ini kita mau belajar. Ketika kita sudah menerima Yesus, cross check apakah kita masih orang egois atau egosentris. Nah, dicek ya. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu suka menghakimi. Nah, suka menghakimi juga merupakan cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Mereka selalu merasa bahwa dirinya atau diri mereka yang paling benar dan menilai seolah-olah dosa orang lain lebih besar daripada dosa dirinya. Mereka bahkan tidak akan segan-segan menghukum orang yang mereka anggap berdosa. Nah, contohnya orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, contoh orang ini yang suka menghakimi ini bisa kita lihat dalam kisah perempuan yang berzina pada Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Orang Farisi dan ahli Tauratlah yang hendak melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Mereka merasa berhak melakukannya karena menganggap bahwa perempuan berdosa itu sudah tidak layak untuk mendapat pengampunan. Wow, kejam sekali kan? Nah, jadi jangan suka kita menghakimi orang lain ya. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Oke? Nah, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, ciri orang yang belum diselamatkan. Tinggi hati. Nah, tinggi hati atau sering dikenal dengan kata sombong juga merupakan salah satu ciri-ciri orang yang belum menerima keselamatan. Mereka merasa bahwa diri mereka yang paling sempurna, sehingga mereka merasa bisa menyombongkan diri. Nah, mereka suka terhadap pujian atau tidak mau menerima kritikan. Kisah yang bisa kita dengar atau yang paling terkenal untuk menggambarkan orang yang tinggi hati ini adalah pada kisah Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Manusia yang pada waktu itu merasa sangat hebat, sanggup membuat menara yang tingginya akan menembus langit. Tuhan yang tidak suka atas kesombongan hati mereka kemudian membuat bahasa mereka menjadi kacau sehingga pembangunan menara itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi bagi setiap kita, ayo cek lagi dari 3 ciri-ciri ini. Apakah kita menjadi orang yang ego atau egosentris? Atau kita sekarang masih menjadi orang yang suka menghakimi orang lain? Atau kita saat ini belum menjadi orang rendah hati? Atau yang disebut dengan tinggi hati atau sombong. Nah, ketika sudah kita belajar tentang materi cara hidup orang yang belum diselamatkan, nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana sih cara hidup orang yang telah diselamatkan? Nah, cara hidup orang yang telah diselamatkan, yang pertama adalah orang yang sudah diselamatkan akan mengalami perubahan hidup atau yang disebut dengan hidup baru. Benar nggak? Jadi kalau orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan atau yang telah diselamatkan akan menerima keselamatan itu tentu saja harus menunjukkan cara hidupnya, yaitu cara hidup yang berbeda atau disebut juga dengan hidup baru.
Mereka harus memiliki cara hidup baru yang sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sebagai bukti bahwa mereka telah menjadi milik Allah. Apa ciri-cirinya tadi? Nah, kita mau bahas nih ciri-ciri hidup baru yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menerima keselamatan Tuhan. Yang pertama, ciri-cirinya. Belajar untuk mengosongkan diri. Nah, bukan menyombongkan diri ya. Belajar untuk mengosongkan diri. Orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan harus belajar untuk mengosongkan diri. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hendak menyerahkan dirinya menjadi kurban bagi penebus umat manusia. Apa sih mengosongkan diri itu artinya? Mengosongkan diri bukan berarti bahwa tidak ada jiwa, tidak ada roh, atau apapun di dalam dirinya. Mengosongkan diri artinya menekan kehendak manusia kita menjadi seminim atau sekecil mungkin, sehingga kehendak Tuhan memiliki ruang untuk memerintah dalam hidup kita. Hal itu juga disebut sebagai meninggalkan hidup lama. Nah, menanggalkan hidup lama dan mengganti dengan hidup baru. Selama keegoisan dan keangkuhan masih mengisi ruang hati dan pikiran kita, maka tidak akan pernah ada tempat yang cukup bagi kehendak Tuhan dalam diri kita. Ya. Yang kedua, ciri orang yang hidup baru yaitu mengerjakan keselamatannya. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat ke-17 menyatakan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan sungguh-sungguh tetap mengerjakan keselamatan. Apa itu mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan artinya mengusahakan hidup kita untuk terus berada dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Rasul Paulus menghimbau kepada setiap orang percaya di Filipi untuk tetap taat dan setia, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, serta menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Meski surat itu ditujukan kepada jemaat di Filipi, kita telah membacanya. Nah, hendaklah siapa yang membaca dapat melakukannya, yang mendengar dapat mengaplikasikannya, menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus ambil bagian dalam mengerjakan keselamatan itu ya. Yang ketiga, menjadi berkat. Ciri yang berikutnya adalah menjadi berkat. Pada dasarnya, ketika kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan dengan anugerah keselamatan itu, tanpa anugerah itu maka kita tidak akan dapat mengalami. Maka kita akan dapat mengalami kematian kekal, atau kita tidak dapat mengalami kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menerima keselamatan, maka kita pun harus memberkati orang lain. Memberkati orang lain bukan harus kita melakukan dengan memberikan atau dengan materi. Namun bisa banyak hal atau bisa banyak cara kita lakukan. Cara memberkati orang lain sesungguhnya kita bisa membuat mereka merasakan sukacita, terberkati dengan kita, bisa damai ketika bersama dengan kita. Nah, sehingga itulah yang menjadi contoh bahwa kita sudah memberkati orang lain. Jadi, ciri orang yang hidup ini ada nggak dalam kehidupan kita? Ayo kita aplikasikan. Kalau misalnya nomor 2 masih belum, kita aplikasikan. Ini ya, ada 3 ciri orang hidup baru ini ya. Oke. Nah, kita mau belajar tentang yang ketiga. Materi yang ketiga itu meneladani Paulus. Siapa sih yang tidak kenal dengan Paulus? Miss sudah sering kali mengajarkan atau mengenalkan atau menceritakan tentang seorang Paulus. Seorang Paulus ini adalah orang yang dikenal sebagai Saulus pada waktu itu, sebelum mengganti nama menjadi Paulus. Ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik.
ia sangat membenci orang Kristen. Ia melakukan pengajaran dan ia menganiaya kepada para pengikut Kristen. Ya, dalam kehidupan lamanya itu, ia merasa bahwa ia tidak berdosa meski menganiaya orang Kristen. Karena menurut pemahamannya pada waktu itu, ia sedang menjalankan Taurat Tuhan. Saulus telah berubah, menerima hidup baru dan menjadi Paulus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Saulus yang berdosa itu telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan ia benar-benar berubah. Contohnya, semula ia membenci Kristus, kini ia telah menjadi pengikut Kristus. Paulus memberitakan kebenaran di berbagai tempat. Ia bahkan sering dipenjara karena imannya kepada Kristus. Meskipun demikian, ia tidak pernah menyerah pada imannya. Iman dan kasihnya kepada Tuhan justru semakin kuat dan bertambah. Nah, mau nggak kita meneladani Paulus? Nah, untuk meneladani Paulus, kamu tidak perlu menunggu dewasa loh, atau harus menjadi pendeta, tidak. Kamu dapat melakukannya dan melatihnya melalui sekarang dengan cara memberitakan firman Tuhan dengan perkataan dan tindakanmu. Tunjukkan pengajaran Yesus Kristus kepada semua orang melalui tingkah laku yang benar. Berubahlah dalam pembaharuan budimu. Baik, kita masuk dalam penjelasan teks Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 36. Bacaan ini menceritakan tentang Raja Hizkia melakukan perubahan total. Nah, ya. Raja Hizkia melakukan perubahan total pada masa pemerintahannya. Sebelum Yerusalem di bawah pemimpinan Hizkia, raja-raja pendahulunya melakukan kejijikan di mata Tuhan. Mereka menduakan Tuhan dengan membangun patung-patung tuangan untuk disembah. Mereka menjadi tinggi hati dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan lawan mereka, yaitu Hizkia. Sehingga Hizkia sadar bahwa jika ia tidak melakukan hal yang sama, atau jika ia melakukan hal yang sama, Tuhan akan murka kepadanya sehingga ia melakukan perubahan. Nah, jadi kalau Raja Hizkia dia melakukan hal yang sama dengan raja-raja sebelumnya, Tuhan akan murka sehingga ia menyadari dia tidak boleh melakukan hal yang sama. Ia tidak melakukan hal yang sama seperti pendahulunya, ya. Hizkia melakukan semuanya itu karena ia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan hanya kepadanya ia harus menundukkan diri hingga akhir hayatnya. Hizkia dikenal sebagai raja yang berhasil. Roma pasal 12 ayat 2. Nah, penggalan kalimat dari surat Roma ini atau dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ingin menyampaikan. Nah, surat Roma ini ditulis oleh Paulus. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Roma. Kenapa ya di jemaat di Roma kenapa ya? Nah, ternyata jemaat Roma masih ada yang tidak hidup dengan taat. Mereka tidak hidup menuruti hikmat dan akal budi. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mau mengubah hidup mereka menurut hikmat dan akal budi yang telah diperbaharui dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus meminta mereka agar mereka tidak lagi menjadi sama dengan dunia. Dunia yang sangat tercemar oleh dosa tidak boleh mengambil tempat dalam kehidupan umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, ukuran hidup benar dari umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah melakukan hal-hal yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Oke, kita akan masuk dalam latihan soal kita. Hanya ada 3 soal. Jangan lupa ditulis di notebook ya. Nah, dikumpul paling lambat minggu depan. Oke? Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dan kita mau mengakhiri video ini dengan berdoa.
Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap anak-anakmu, sehingga ketika mereka mendengarkan pembelajaran dari video ini, mereka bisa mengerti, mereka bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak yang sudah belajar, yang sudah mendengarkan, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, God bless you always. Bye-bye.